Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakatuh wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Muhammad ibn Abdullah khairul makhluqina fil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kepada yang terhormat para dewan guru yang tidak bisa Al-Fagir sebutkan namanya satu persatu karena belum sempat kenalan ya Pak. Tapi insya Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan juga hormat saya kepada mereka semua, dan juga kepada para siswa dan siswi SMK As-Sa'adatul Abadiyah. Benar ya namanya? As-Sa'adatul Abadiyah. Masya Allah, keren banget artinya. Ngomong-ngomong pada tahu nggak artinya? Apa ya artinya? Jangan-jangan sekolah di sini nggak tahu nama arti sekolahnya. As-Sa'adatul Abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Kalah sama yang harim. Iya, yang rejala pada diem semua. Kebahagiaan yang abadi. Berarti kalau kebahagiaan yang abadi itu maknanya cuma satu. Ini seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi? A'datu li ibadiyas shalihin. Telah aku persiapkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dipandang mata, wala udhunun sami'at, gak pernah didengar sama kuping, wala khatar ala qalbi bashar, dan juga tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Yakni kenikmatan apa? Surga. As-Sa'adatul Abadiyah, kenikmatan yang abadi. Kalau kenikmatan di dunia ini sifatnya menipu, sebentar, gak permanen. Contoh, orang bangga sama tampangnya. Berapa lama ente ganteng, berapa lama cantik? 30 masih, 40 udah mulai agak keriput, tapi ya masih ada lah. 50 masih cakep gak kira-kira? Nggak ada. 60, nah udah. Kenikmatan yang sifatnya apa? Sementara. Kita ini sebagai seorang yang apa? Sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala dibujuk sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai ke dalam kenikmatan yang abadi. As-Sa'adatul Abadiyah. Ngomong-ngomong dengan kenikmatan yang abadi, ini sekarang salah satu momen yang paling pas untuk menggapai kenikmatan yang ada di surga. Bukan cuma kenikmatan yang ada di dunia. Kita pengen sukses itu bukan cuma sukses di dunia, tapi sukses di akhirat. Karena percuma orang kalau di dunia dia sukses tapi di akhirat dia bangkrut, nggak ada artinya. Kita pengen apa? Di dunia kita sukses, akan tetapi di akhirat nanti kita jauh lebih sukses. Pintu kesuksesan di akhirat sedang dibuka lebar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita mau ngambil atau enggak. Inilah sekarang bulan suci Ramadan. Sekarang anak pengen tanya, ketika ditanya tentang bulan suci Ramadan, puasa tuh apa sih bulan puasa? Mungkin kebanyakan jawabnya kayak gini. Bulan puasa tuh berarti mulai 1 Ramadan kita puasa sebulan penuh tuh. Oke, terus ada apa lagi? Malamnya ada sholat taraweh. Oke, terus ada apa lagi? Sama apa lagi? Acara bukber biasanya. Ada acara bukber. Oh, agenda bukber tuh banyak. Ini alumni SD, alumni SMP, belum lagi organisasi ini, organisasi itu. Sebagian ada yang terrealisasi, sebagian ada yang jadi, sebagian ada yang nggak jadi. Bukber. Terus setelah bukber apa lagi? Ntar kalau udah masuk 1 Syawal Lebaran. Udah, oke. Terus setelah Lebaran apa ya? Udah gitu doang. Udah Ramadan gitu doang. Apakah cuma kita memandang bulan suci Ramadan? Atau enggak lebih daripada itu? Ya, ma'asyiral hadirin, bulan suci Ramadan itu jauh lebih tinggi daripada itu. Bulan suci Ramadan itu datang sama kepada kita tuh apa? Membentuk karakter kita, membentuk pribadi kita, mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Madrasah. Apa itu madrasah? Sekolah. Jadi kalau kita ibaratkan bulan Ramadan ini bagaikan sekolah. Kalau ada sekolah berarti ada ujian.
Kalau ada ujian berarti ada lulus, ada kagak lulus. Pertanyaannya, kita ini termasuk yang lulus apa yang enggak? Atau mungkin jangan-jangan kita ini di bulan Ramadan ini cuma sebagai partisipan, tapi ntar di bulan kalau udah masuk Lebaran nggak lulus, tapi bajunya paling bagus. Yang nggak lulus sih bajunya hari kemenangan. Menang dari apa sih? Apa kemenangan? Karena Lebaran itu hanya diperuntukkan bagi orang yang sukses memenangkan pertempuran melawan siapa? Melawan hawa nafsu. Kayak tadi kan dibilang as-sa'adatul abadiyah, surga. Surga pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah yang menentukan siapa yang layak untuk masuk surga, siapa yang tidak layak untuk masuk surga. Dan surga ini ditentukan sama Allah tuh kaplingnya beda-beda. Ini ada yang tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, makin ke atas kenikmatannya semakin tinggi. Sehingga orang kalau mau masuk surga tuh harus punya hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini selama 11 bulan bagaimana hubungan kita sama Allah? Mungkin sebagian orang kesehariannya dia tuh cuma apa? Yang diurusin cuma dunia aja. Bisnis kerja dapat duit. Terus apa lagi? Udah bisnis kerja dapat duit. Ibadahnya gimana ibadahnya? Ya sholat 5 waktu. Ntar masalah jamaah atau enggaknya nggak penting lah. Yang penting apa? Wajib-wajibnya tuh dapat. Ini yang kayak gini kurang. Kenapa? Karena kita dengar dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali tujuannya hanya untuk apa? Hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini penting untuk sadar tujuan penciptaan dia itu apa? Kenapa kita ada di atas muka bumi ini? Untuk kerja, untuk cari duit, untuk meniti karir? Enggak, bukan. Tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak contohnya nih sekarang aneh megang apa? Mic, speaker atau apalah namanya. Atau ada lagi di sini apa? Handphone. Handphone fungsinya apaan? Handphone fungsinya untuk ngambil gambar. Handphone fungsinya untuk internetan. Handphone fungsinya untuk kirim pesan. Handphone fungsinya untuk apa? Untuk nelpon. Sekarang kalau handphone ini anak pakai buat ganjal pintu, kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Bukan tujuan penciptaannya bukan untuk itu. Sama manusia juga punya tujuan penciptaan. Oke, 11 bulan mungkin hubungan kita sama Allah tuh terlalu renggang. Kita ketipu sama urusan duniawi. Datang bulan suci Ramadan, pelatihan, madrasah. Apa yang madrasah? Bulan suci Ramadan datang kepada kita mengajarkan kita apa? Untuk mengekang kita punya hawa nafsu. Kan kita pernah dengar kan ada hadis riwayatnya. Idza dakhala syahrul Ramadan, kalau bulan Ramadan itu sudah datang, futihat abwabul jannah. Pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun niran. Pintu neraka dikunci. Wa sulsilatis syayatin. Syaitan diikat, dibelenggu. Pertanyaan, kalau syaitan diikat, kenapa masih banyak orang yang maksiat? Banyak tuh yang nanya kayak gitu tuh. Ustaz, kan syaitan dibelenggu bulan Ramadan, kenapa masih banyak orang yang maksiat? Kenapa di warteg-warteg pinggir jalan tuh masih ada kaki-kaki yang bermunculan? Iya, tutupin tirai hijau gitu. Kenapa di bulan suci Ramadan masih banyak yang tawuran? Bener nggak? Kenapa di bulan Ramadan masih banyak yang bermusuhan antar sesama muslim? Kenapa di bulan Ramadan masih banyak yang pacaran? Padahal pacaran apa? Maksiat, dosa. Nah, mulai tunjuk-tunjukkan. Nah. Kadang-kadang bukbernya sama pacarnya. Ini orang kayak gini nih mengolok Allah atau gimana? Puasa ibadah, berbuka juga ibadah. Jangan salah, itu pas kita berbuka tuh doa kita mustajab, didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu hal yang harusnya ibadah tapi ngelakuinnya sambil maksiat. Ini kagak nyambung. Jadi kenapa jawaban pertanyaannya? Kenapa masih banyak orang yang maksiat di bulan Ramadan? Jawabannya nih dengerin. Jawabannya apa? Syaitan memang diikat. Tapi dalam keseharian kita yang menjegal hubungan kita sama Allah tuh, kita kan harusnya sama Allah tuh dekat ya. Tapi kita bikin jarak sama Allah, jauh dari Allah. Kenapa orang bisa jauh dari Allah? Gara-gara maksiat. Orang yang maksiat tapi dia bangga sama maksiatnya.
Orang yang maksiat tuh tapi dia gak nyesal, gak pernah istighfar. Ini jarang. Kenapa orang bisa maksiat tanpa menyesal? Karena yang mencegah kita sampai kepada Allah, kalau bukan bulan Ramadan ya, bulan-bulan yang lain, ada dua. Yang pertama syaitan, iya jelas. Yang kedua siapa? Nafas, hawa nafsu. Wa nafas, kata ulama ini, akhbas min sab'ina syaitan. Hawa nafsu lebih buruk daripada 70 syaitan. Karena syaitan itu jelas musuh dia. Inna syaitan lakana lakum aduwan mubina. Tapi hawa nafsu ini sifatnya dia udah kayak musuh dalam selimut. Dia ini ibaratnya apa ya? Pura-pura temenan sama kita. Kira-kira mana yang lebih bahaya? Ada orang datang ke kita bawa pisau pengen ngebacok, atau orang yang pura-pura berteman sama kita ya? Ngerangkul tapi diam-diam bawa pisau. Mana yang lebih bahaya? Yang diam-diam tadi tuh musuh dalam selimut. Jadi syaitannya memang sudah diikat, tapi hawa nafsu masih ada. Jadi jangan nyalahin syaitan, jangan. Wah, aneh kok masih suka maksiat ya bulan puasa. Jangan-jangan setannya ada yang lolos nih. Nggak ada yang lolos, nggak ada. Cuma hawa nafsu kita masih ada. Itu setannya komplain tuh dia. Gue lagi liburan masih aja disalahin. Itu setannya bingung sama manusia. Aneh nih liburan, kata syaitan. Aneh nih liburan untuk menipu, untuk apa? Memperdaya manusia. Dia kagak ada libur-liburnya. Karena hawa nafsu masih ada. Makanya bulan suci Ramadan tuh datang kepada kita tuh mengekang kita untuk menahan kita daripada hawa nafsu. Mungkin selama 11 bulan kita kadang-kadang tuh aneh udah berusaha untuk ninggalin tapi kagak bisa. Pokoknya ngulangin terus, percuma ada. Itu bahaya tuh orang. Tanpa dia sadar tuh bahaya. Karena Allah bilang apa ya? Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada orang-orang yang telah qul li ibadiyalladzina, katakanlah kepada hamba-hambaku. Tuh lihat gimana karunia Allah, gimana baiknya Allah. Kita sama Allah kurang ajar tapi masih dipanggil hambanya. Katakanlah kepada hamba-hambaku asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa sama rahmatnya Allah. Makanya kalau ada orang ngomong aneh kayaknya dosanya gak bakal diampuni dah, itu ulama bilang itu tuh ngomong gitu aja tuh dosanya lebih besar daripada dosanya itu sendiri. Dia dosa dan dia putus asa, kayaknya Allah gak bakal ngampunin dah. Soalnya aneh gitu orangnya tobat maksiat, kumat mulu. Itu dosanya gede. Kenapa? Karena secara nggak langsung, secara nggak sadar dia berarti yakinan kalau jangan-jangan Allah nggak bakal ngampunin dosanya dia. Makanya datang bulan suci Ramadan, hawa nafsu kita tuh diikat, dibikin menjerit. Contoh gampang. Mungkin selama di bulan-bulan yang lain kita masih sulit untuk mengekang diri daripada hawa nafsu supaya jangan ngomongin orang, jangan gosip. Bulan puasa masih ada yang gosip nggak? Masih banyak ya. Kenapa bulan puasa masih banyak yang gosip? Itu tadi itu hawa nafsunya masih ada. Ghibah, tau ghibah nggak? Tau ghibah? Ngomongin orang. Ada orang yang ngomong kayak gini, tapi aneh ngomongnya bener kok. Ada yang gitu gak? Namanya juga ghibah, makanya bener. Kalau salah fitnah jauh lebih parah. Wal fitnah tuh asyaddu minal qatl. Ini kita membicarakan suatu hal yang orangnya tuh nggak demen kalau diomongin, tapi kita ngomongin. Itu namanya ghibah. Pernah dengar nggak kalau lagi bulan puasa itu ada namanya muftirat, ada namanya muhbitot. Ada sebagian perkara yang membatalkan puasanya langsung. Makan, minum, atau muntah secara disengaja ya, yang lagi di situ tuh ya, dengerin ya. Membatalkan puasa. Orang wajib qada. Ada lagi enggak perkara sebenarnya puasanya mah kagak batal, tapi yang batal tau nggak apanya? Pahalanya yang batal, pahalanya gugur. Kebayang nggak orang kalau kerja di kantor, jalan subuh, pulang malam, macet-macetan, capek, tahu-tahu di akhir bulan kata bosnya gini, kamu bulan ini nggak dapat gaji ya? Kira-kira marah nggak? Terpukul nggak? Lah ini kita sebulan penuh puasa nggak dapat pahala. Gara-gara apa? Ini makanya penting dipelajarin.
ribah, membicarakan aibnya orang lain itu adalah salah satu perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Dia nggak wajib qada enggak, tapi pahalanya nggak dapat apa-apaan. Padahal pahala puasa seperti yang kita tahu dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ibadah sunnah. Ibadah sunnah di bulan puasa itu dilipat gandakan sama Allah 70 kali, bukan sekali, enggak bukan. Tapi 70 kali. Contohnya tadi kita ada sholat asar rame-rame kan ya, berjamaah. Ada namanya sholat qobliyah. Apa itu sholat qobliyah? Sholat sunnah sebelum asar. Apalagi contohnya sholat sunnah? Ada sholat duha, ada sholat taraweh khusus Ramadan tapi. Ada sholat witir gak khusus Ramadan enggak. Tapi witir juga sepanjang tahun. Ini kalau di bulan Ramadan pahalanya selipat ganda dengan ibadah fardu di bulan yang lain. Beda halnya soal kalau dia terus itu ibadah yang sunnah. Lantas gimana kalau ibadah yang fardunya? Ibadah yang fardu dikali 70 kali. Kasih contoh duit aja dah. Duit emang paling gampang, paling ngerti orang kalau dikasih contoh tuh duit. Ada pegawai gajinya sebulan 1 juta. Sebulan 1 juta. Dapat pengumuman dari bosnya, bulan ini kalau ente kerjanya tekun, rajin, rapi, dapat tambahan. Berapa dapat tambahan? Ini dapat tambahan 2 kali lipat aja udah girang kan? Ini enggak. Yang biasanya ente 1 juta, bulan ini dapatnya 70 juta. Kira-kira telat gak tuh masuk absennya? Enggak. Kenapa ya? 70 juta. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Jadi bayangkan nggak gimana ruginya orang tuh yang selama sebulan penuh puasa tapi dia nggak dapat apa-apaan, nggak dapat pahala. Mikir dia akhirnya. Karena sebagaimana pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Pengen bikin dosa dia, mikir, oh iya, pengen ngomongin si fulan. Kalau ngomongin si fulan, ntar pahalanya ludes, nggak dapat apa-apaan. Ya udah dah, ditahan ngomongnya. Berarti bulan puasa mengajarkan kita untuk mengekang hawa nafsu. Yang tadinya selama 11 bulan kita tuh nggak ada remnya, nggak ada penjagaannya. Tapi pas lagi masuk bulan Ramadan itu ada apa? Ada rasa takut, ditanamkan rasa takut. Pahala berlipat ganda. Pengen ngomongin orang, mikir 2 kali dia. Ya udah dah, ntar gibahnya ntar aja deh kalau udah buka gitu. Nah terus itu jangan gitu juga karena kenapa? Sama aja. Bermaksiat di malam Ramadan pun sama seperti kita bermaksiat di siang Ramadan. Hanya saja di siang Ramadan lebih fatal dibandingkan dengan di malam Ramadan. Jadi datang bulan suci Ramadan itu mengajarkan kita untuk mengekang daripada kita punya hawa nafsu. Pengen maksiat, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama. Jadi ketika kita tanya kapan sih seseorang itu dianggap sukses di dalam bulan Ramadan, bukan dilihat dari berapa banyak juz Quran yang bisa dia khatamkan. Meskipun ya memang ditekankan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Minimal banget sebulan sekali khatam lah. Dapat nggak sekali khatam? Wah kalau nggak dapat mah kebangetan tuh orang tuh. Sebulan nggak dapat 1 kali khatam, kebangetan, keterlaluan. Minimal 1 kali khatam. Maksimalnya ya nggak ada batas maksimalnya berapa ya. Kayak contohnya siapa ya? Imam Syafi'i. Ini imamnya kita di dalam bermadhab. Bener nggak kan? Fikih itu kan ada 4 madhab. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Kita mentaklid madhabnya Imam Syafi'i. Itu beliau kalau lagi di bulan puasa sehari berapa kali khatam, bukan berapa kali juz. Siang 1 kali khatam, malam 1 kali khatam. Berarti dalam sebulan 60 kali khatam. Kita dapat nggak sepertiganya ya? Sepertiganya juga nggak dapat ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ini bulan puasa nih, bulan dimana diturunkan Al-Quran di situ. Karena ketika kita lagi baca Al-Quran, ini untuk membantu kita khusyuk ya, membantu kita supaya khusyuk. Kita kalau lagi baca Quran sadar nggak yang lagi ngomong itu siapa? Siapa yang lagi ngomong? Bapak kita?
Atau ustadz yang lagi ngomong. Iya, mungkin ustadz lagi bawain ayat Quran, tapi sebenarnya yang ngomong bukan ustadz. Tahu nggak siapa yang ngomong? Allah. Kita lagi doa, kita berbicara dengan Allah. Kita lagi sholat, kita berbicara dengan Allah. Tapi kalau kita lagi baca Al-Quran, Allah yang lagi ngomong sama kita. Makanya kalau Allah lagi ngomong sama kita tuh ta'zim, bacanya tuh tadabbur, khusyuk, dinikmatin, bener-bener dikhayatin. Ini yang lagi Anda baca nih adalah kata-katanya, kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan untuk aneh. Bukan cuma buat semua orang enggak, tapi untuk apa? Untuk aneh. Supaya apa? Supaya menambah rasa khusyuk kita. Supaya menambah rasa tadabbur kita. Makanya nggak usah heran kalau orang-orang seperti Imam Syafi'i, kenapa beliau bisa sampai 60 kali khatam dalam sebulan? Karena bacanya nikmatin. Gak kayak kita. Mungkin ya kalau apalagi anak muda ya, hobinya apa biasanya? Misalkan hobinya apa? Nonton film. Hobinya nonton film. Itu kalau sekali duduk nonton film tuh, maraton. Bisa 10 episode langsung. 10 episode tuh berapa lama? Satu episode 40 menit, tinggal kali aja 10. Bisa 3 jam sampai 4 jam. Dari malam sampai pagi. Kuat nggak? Kuat. Kenapa kuat? Karena nikmatnya dia di situ. Atau mungkin anak-anak laki misalkan, hobinya apa? Hobinya ngopi, majelas, nongkrong, sambil main gaplek misalkan, atau sambil main kartu remi misalkan. Itu waktu jalannya cepet tuh. Jalannya cepet. Gak kerasa tahu 2 jam. Gak kerasa tahu 5 jam sampai pagi. Jam 3 gak berasa kan? Nah, ada yang nyawa barusan jam 3 gak berasa ya. Kenapa? Nikmatnya kita di situ. Tapi kalau sama Al-Quran gimana kabar kita sama Al-Quran? Baru baca 5 menit udah capek. Baru baca 5 menit tuh udah pegel. Udah bosan. Pikirannya tuh kemana-mana. Padahal yang lagi berbicara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya datang bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang sangat pas bagi kita untuk mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gak kerasa nih, kita udah sepertiga pertama udah habis. Sekarang udah hari ke-12. Gak berasa. Gak ada jaminan tahun depan kita masih ngalamin. Sedikit pun gak ada jaminan. Berapa banyak orang yang mengharapkan dia dapat bulan Ramadan, tahu-tahu belum pengumuman hilal udah dipanggil sama Allah. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Dan yang namanya kematian nih, apa yang kata Allah dalam Al-Quran? La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nggak bisa dicepetin, wala nggak bisa dipending. Kalau Allah udah menetapkan satu orang itu sudah mati, ajalnya udah dituliskan, udah nggak bisa ditunda lagi. Dan ada nggak syarat kematian itu harus tua dulu? Nggak ada kan? Ada nggak harus tua dulu? Syarat-syarat mati yang pertama harus tua, nggak ada. Kadang orang masih segar bugar masih. Ada nggak syarat mati itu harus sakit dulu? Nggak ada. Kadang orang meninggal secara mendadak. Berarti ini apa yang diajarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus selalu mempersiapkan diri karena kita nggak bakal tahu kapan kita bakal dipanggil sama Allah. Makanya ayo ada nih kita bulan Ramadan, kita tanya sama diri kita masing-masing. Makin takwa apa enggak? Makin dekat apa enggak sama Allah? Makin rajin ibadah apa enggak? Atau jangan-jangan bulan puasa ibadahnya malas? Di luar bulan puasa ibadahnya malas. Masuk bulan puasa, oke lah, semangat dia. Taraweh, ya her. I'tikaf, ya her. Tapi kalau mau taraweh ditanya dulu, tuh imamnya bacanya apaan tuh? Oh, imamnya bacanya 1 juz. Wah, aneh skip dulu deh. Ya, skip dulu. Kenapa skip dulu? Cari yang atas kasur ke bawah aja. Kalau sholat maunya minimalis. Tapi kalau duit maunya yang maksimal. Tapi kalau pahala ya udah dah, yang penting yang wajib-wajibnya aja udah dapat. Makanya ayo kita tanya. Nah, sebagai penutup apa ya kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini Allah bilang sama kita nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah ngomong sama siapa? Sama kita. Kutiba alaikumus syiyam.
diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan untuk umat-umat sebelum kalian. Jadi bukan kita doang, enggak. Orang-orang zaman dulu juga pada puasa. Punya tujuan, punya misi. Sekarang kalau misinya nggak tercapai berarti puasanya sia-sia. Apa misinya? La'allakum tattaqun, supaya kalian makin takwa. Jadi kalau udah berlalu bulan Ramadan, kita tanya sama diri kita masing-masing, makin takwa apa enggak? Makanya ini sebagai penutup nih, ntar kan sebagian ulama bilang laisal aid liman labisa jadid walakinal aid liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan diperuntukkan bagi orang yang bajunya baru, meskipun memang disunahin sama orang-orang. Laki. Perempuan nggak sunah nggak? Perempuan nggak sunah pakai baju yang menor, yang dandannya itu dilihat di mana-mana. Apalagi sampai pakai parfum yang wanginya dari ujung ke ujung. Enggak sunah. Itu laki kesunahin. Kalau perempuan sunahnya gimana? Menutup diri. Jangan sampai orang-orang yang nggak halal dapat menyaksikan kecantikannya itu. Enggak. Laki iya. Disunahin kita pakai baju yang paling bagus yang kita punya. Tahadusan bina. Tapi intinya apa? Laisal aid liman labisa jadid walakinal aid liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan cuman yang bisa pakai baju baru, enggak. Bukan cuman yang bisanya update status, enggak, bukan. Selamat hari kemenangan. Menang dari apaan? Ini orang ikutan lomba, dia kalah, nggak naik podium, tapi dia paling girang. Seakan-akan dia naik ke atas podium. La'allakum tattaqun. Makanya mudah-mudahan puasa kali ini adalah puasa yang paling berkah buat kita. Menambahkan ketakwaan kita, menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah erat hubungan kita dengan Al-Qur'an. Dan juga tadi Anda dapat pemberitahuan ada santunan untuk orang untuk sebagian daripada saudara-saudara kita yang terhitung sebagai anak yatim. Sedikit aja tentang anak yatim. Kita ini kalau mau tips, misalkan dengar pada ada tips. Ustaz, gimana anak pengen dekat sama Rasulullah nanti di sorga? Anak di sorga pengen dekat sama Rasul, bukan cuma pengen ngeliat, pengen dekat sama Rasul. Tahu salah satu caranya gimana? Ini Nabi pernah bilang kayak gini nih. Anak wakafilul aitam kahatain, kata Nabi. Aku dengan orang-orang yang menjaga, yang menyantuni, yang peduli, yang care sama anak-anak yatim itu apa? Kahatain. Udah kayak gini nih nanti nih di surga. Dalam artian apa? Orang tersebut akan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dimulai dengan apa? Dengan santunannya. Apa dulu? Tugasnya coba, kalau tugasnya mana? Mana nih petugasnya? Pengen dekat gak sama Nabi? Nah, harus semangat. Bismillah. Ya, sholat. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah
ditutup kita membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadhin min kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa dhi 'ainin wa dhi baghin wa dhi hasad wa min syarri kulli dhi syarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma khudna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadaba fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Wa shalli Allahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ana minta didoakan kita maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesailah tausiah atau mauidhah hasanah yang tersampaikan oleh Habib Ali bin Khalid Al-Kab. Berakhirlah acara pesantren kilat pada hari ini. Untuk besok saya harapkan kalian datang kembali. Untuk putranya besok